Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 13 September tahun 2020 adalah sebagai berikut. Liturgi yang digunakan, liturgi virtual model yang pertama. Nas Alkitab diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 dan Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yang bertugas pada ibadah ini adalah untuk penyampaian pemberitaan firman Tuhan Bapak Pendeta Sunan Tuluwui, Liturgus Bapak Penetua Forti Rikiano, Salam Presbiter dan penyerahan Alkitab Bapak Penetua Kaji Riamon Jikamas, pengedar kolekte Ibu Diakon Karyati, organis Bapak Penetua Emai Gingiwis, dan singers Ibu Hesti, Ibu Karyawati dari lingkungan Siloam. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat, atau juga ke kantor majelis resort, majelis jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pasturi Watas GKE Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, jemaat berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang kedua, kami puji dengan riang. Terima
kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus di mana-mana tempat, salam sehat dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya ibadah kita lanjutkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 bait yang pertama dan yang kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Kejadian, pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Kepada jemaat sekalian kita sama-sama menyimak dan saya membacakannya. Dengan perikop, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita
dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini pada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sedemikian perkataan dan pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita sambut setelah membaca pembacaan Alkitab dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua, Agunglah Kasih Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Tuhan memberkati kita sekalian dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan selalu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan nas amanat Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35.
Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami semua bersekutu dengan Engkau. Walaupun jarak di antara kami semua memisahkan kami. Namun kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di tempat ini maupun di rumah masing-masing atau dimanapun sidang jemaatmu berada pada saat ini. Tuhan memberkati ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua yang akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami. Bantulah kami untuk memahaminya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, mampukan untuk berbicara bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Demikian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar kata mengampuni, ya, atau pengampunan. Mengampuni dalam bahasa aslinya yaitu disebut dengan apiemi. Itu berarti mengampuni. Bisa juga artinya adalah membiarkan pergi, membiarkan dia bebas. Bisa juga diartikan dengan menutupi, menghapuskan. Oleh karena itu mengampuni Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Ia memulihkan hubungan yang baik antara dua belah pihak. Pribadi yang retak atau yang salah menjadi baik kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dosa itu merupakan suatu penghalang antara hubungan tersebut. Dosa menjadi perusak antara hubungan kita dengan Allah atau antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki atau memulihkan suatu hubungan tersebut, Allah selalu memberikan belas kasihan dan menyuarakan pertobatan supaya menerima pengampunannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas yang kita bacakan pada hari ini untuk kita renungkan, kita mendengar bagaimana pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlihatkan pengampunan Allah kepada manusia, dan manusia juga hendaknya harus saling mengampuni. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana perumpamaan tentang pengampunan itu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana ada seorang hamba yang mendapat pengampunan dari seorang raja yang baik hati, dan semestinya hamba tersebut juga harus mengampuni sesamanya. Nah, kita melihat dari nas ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua hal yang disampaikan dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam perikop ini. Yang pertama itu adalah pengampunan itu tanpa batas. Kita melihat apa yang ditanya oleh Petrus di sana. Ini berawal dari dialog antara Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Menurut Petrus 7 kali. Nah, dan 7 kali ini menurutnya lebih dari cukup. Karena menurut pandangan umum 3 kali itu sudah luar biasa, sudah hebat. Nah, namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni sebanyak 3 kali atau mengampuni sebanyak 7 kali itu rupanya belum cukup. Karena Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Bisa dihitung kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara. Silahkan ambil pensilnya, kertas di rumah masing-masing. Berapa? Ya. Kalau dihitung jumlahnya, mungkin kita bisa melihat itu jumlahnya 490 kali. Ya. Nah, ini sebenarnya suatu perhitungan yang luar biasa. Kalau kita hitung-hitung untuk pengampunan itu sudah bosan kita. Ya. Barangkali satu hari kita mengampuni 10 kali, besok berapa kali lagi, ya. Lusa berapa kali lagi, dan seterusnya. Mungkin kita sudah bosan. Bosan untuk memberikan pengampunan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, 70 kali 7 kali ini tidak sama dengan 490. Tidak sama. Karena perhitungannya adalah ia tidak terhingga atau tidak terbatas. Bisakah kita menghitung 70 kali 7 kali? Nah, ini suatu perkalian yang membingungkan. Karena dia tidak dihitung. Tidak bisa terhitung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka oleh sebab itu, pengampunan ini ialah pengampunan yang tidak terbatas atau tanpa batas. Jadi sebenarnya orang yang percaya ini senantiasa hidup dalam pengampunan. Nah, dalam kehidupan orang percaya tidak boleh ada kata tiada maaf bagimu. Nah, ini. Jadi selalu mengampuni. Dan kita tidak ada istilah hitung-hitungan dalam pengampunan tersebut. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bersyukurlah senantiasa, tetaplah berdoa. Lalu maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, untuk pertanyaan Petrus ini. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah mengampuni. Nah, ini. Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua.
Yang kedua, seorang yang menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Yesus menjelaskan nas ini melalui perumpamaan yang terdapat dalam perikop yang sangat luar biasa ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35 ini, Yesus dengan perumpamaannya yang menceritakan ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Dan ternyata hamba ini tidak mampu untuk melunaskan hutang-hutangnya. Dan ia memohon belas kasihan seorang raja tersebut untuk menerima pengampunan atau meminta supaya dihapuskan utangnya. Ya. Dan sang raja tersebut mengabulkan permohonan tersebut. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia keluar dari pembicaraannya dengan sang raja tersebut, ia yang telah mendapatkan pengampunan dari seorang raja menolak untuk mengampuni temannya yang lainnya ketika temannya tersebut berhutang kepadanya. Dan ini yang membuat sedih hati dari kawan-kawannya yang lain, karena menyaksikan begitu kejamnya teman mereka ini yang harus dijebloskan ke penjara sampai hutang-hutangnya dilunaskan. Nah, menyaksikan perihal tersebut, kawan-kawannya ini merasa tidak nyaman sehingga melaporkannya kepada sang raja. Sehingga sang raja juga memanggilnya dan menyerahkan seorang tersebut kepada algojo sampai hutang-hutangnya juga dilunaskan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kisah ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, arti dan cerita dari perumpamaan ini sebenarnya cukup jelas bagi kita semua. Jadi pesannya adalah anak-anak kerajaan Allah ini harus memperlihatkan kepada orang lain pengampunan yang mereka dapatkan sendiri dari Allah, yang mereka terima sendiri dari Allah. Dan kasih Allah yang besar yang telah diberikan kepada kita haruslah direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak mengampuni orang lain atau saudara kita, maka bersiaplah kita juga akan mendapatkan penghakiman dari Allah oleh karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan dosa yang diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kita dilayakan oleh karena kasih Allah yang begitu besar dan rahmat anugerah Allah semata. Maka oleh sebab itu pengampunan itu ialah satu keputusan untuk tidak berdendam terhadap seseorang. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 7 dan 20, bahwa semua kita telah berdosa. Demikian pula yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, berarti kita adalah seorang penipu. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita ini sangat-sangat memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kuasa pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sungguh sangat luar biasa. Dapat kita lihat dari bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menghina Dia, mereka yang telah mencampuk Dia, mereka yang telah mencaci maki Dia. Dan apa yang Ia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dapat dilihat dalam Lukas pasal 23 ayat 34.
Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam setiap kali kita berdoa, kita memohon, ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita minta pengampunan dari Bapa di surga. Dan setiap hari juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara untuk mengampuni, melakukan tuntunan Tuhan Yesus Kristus adalah berdasarkan dari apa yang diterima dari Allah sendiri. Ya. Kalau kita belum sadar bahwa kita adalah seorang yang berdosa, yang mengakibatkan kematian itu belum diampuni Yesus, tentu kita keberatan mengampuni orang lain. Kita harus senantiasa siap sedia mengampuni. Pengampunan yang kita lakukan, berapapun banyaknya, tidak sebanding dengan apa yang telah diterima oleh kita, yang melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapatkan pengampunan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita mengampuni seseorang yang telah menyakiti atau melukai hati kita, bukan semata-mata sebenarnya untuk orang tersebut, tetapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Berarti sebenarnya ketika kita memberikan satu pengampunan kepada seseorang, sesungguhnya adalah merupakan satu kebaikan bagi kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu untuk memberikan pengampunan, atau apalagi kita tidak mau memberikan pengampunan, berarti kita membuat orang itu terasing dari diri kita. Dan sehingga kita juga membuat satu tembok pemisah antara dia dan kita. Dan kita juga tidak mampu keluar, atau kita terkurung dalam tembok yang telah kita buat atau kita rancang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyadari bahwa tembok-tembok tersebut menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita? Ini yang saya katakan, bahwa sebenarnya memberikan satu pengampunan itu adalah untuk berkat dalam kehidupan kita. Jangan kita menahan untuk memberikan pengampunan kepada siapapun. Ampunilah kepada siapa saja yang minta pengampunan dari kita, dari seseorang yang telah bersalah kepada kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita, supaya kita dapat keluar dari kungkungan atau penjara atau tembok tersebut. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk memberikan pengampunan. Maka oleh sebab itu mintalah kekuatan dari Tuhan, agar senantiasa Tuhan menolong, agar kita mampu menyingkirkan kemarahan, kita mampu menyingkirkan kebencian di dalam hati kita. Dan lihatlah, sementara kita mengampuni, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa akan mulai dalam diri, dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan mendengar doa-doa kita. Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kita. Singkirkanlah segala kenangan-kenangan yang pahit, segala hal, berbagai macam bentuk kebencian dalam hati kita. Maka oleh sebab itu, kita juga akan mengalami banyak kesembuhan dan akan melihat ataupun menyaksikan belas kasihan Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara-cara yang tersendiri, bagaimana Allah juga berbuat dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu. Ampunilah suamimu. Ampunilah anak-anakmu. Ampunilah atasanmu. Ampunilah bawahanmu yang memperlakukan tidak benar dalam hidupmu. Ampunilah sahabatmu ketika dia melukai hatimu atau yang mengkhianatimu. Ampunilah orang tuamu yang salah memperlakukan hidupmu di saat masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dalam kehidupan kita. Kebencian itu bertumbuh semakin hari semakin tumbuh dan terus menerus merusak kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita selalu berdoa dan mengatakan dalam setiap doa kita, Bapa, aku tahu bahwa saatnya aku mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, itu yang menyenangkan-Mu. Tolong aku untuk menyadari bahwa mengampuni orang lain merupakan keinginanku yang utama dalam kehidupanku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, terlebih dahulu kita akan menyaksikan puji-pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari lingkungan Siloam. Kami persilahkan. Yang luhur mulia
Marilah kita menaikkan doa sepat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan dan Maha Pengampun. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang mengampuni kehidupan kami dengan belas kasihan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, supaya kami memperoleh pengampunan, memperoleh hidup kembali dan layak di hadapan Allah. Dan melalui nas ini kami diajarkan untuk mengampuni sama seperti Allah yang mengampuni. Tuhan kiranya menyingkirkan segala kepahitan, kebencian, segala macam bentuk-bentuk apapun yang dalam hati kami penuh dengan kebencian kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memulihkan kami sekalian supaya kami keluar dari berbagai macam bentuk pergumulan yang sia-sia. Dan kami percaya ketika kami mampu mengampuni, berkat Allah sungguh luar biasa tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami pun mengalami kepulihan dan hidup dengan penuh bahagia bersama-sama dengan Engkau. Hidup tanpa beban, hidup walaupun pergumulan yang harus dihadapi, namun Engkau senantiasa menanggung seluruh pergumulan kami, sehingga kami mampu untuk menjalaninya. Ya Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur dengan apa yang telah kami jalani sampai saat sekarang ini. Kami diberikan kehidupan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 masih menghantui seluruh aktivitas pekerjaan kami. Namun kami juga diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Engkau melalui protokol kesehatan yang telah dianjurkan bagi kami, supaya kami juga mampu beraktivitas dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, supaya hari-hari kami pun dapat dijalani dengan baik. Kami bersyukur, terima kasih atas saudara-saudara kami yang berulang tahun, atas umur panjang yang telah diberikan bagi mereka. Ulang tahun perkawinan yang telah mereka juga raih dalam kebersamaan hidup keluarga. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui momen ini kami mengingatkan bahwa Engkau adalah sumber pemelihara kehidupan. Dan kami meyakini bahwa di dalam Tuhan kami diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik-baiknya, agar semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas kelahiran
putra-putri kami. Kiranya mereka juga mendapatkan kehidupan yang terbaik dalam masa-masa mereka tumbuh kembang dan masa depan yang indah cerah yang akan datang yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Melewati orang tuanya, kami percaya kasih Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Demikian pula bagi sanak saudara kami, sidang jemaat-Nu yang merindukan anak-anak. Tuhan memberkati mereka ketika mereka diberikan kesempatan untuk memilikinya. Kami yakin percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mereka rindukan di dalam Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang harus juga melewati perawatan para medis ketika pandemi COVID-19 ini memapar kehidupan mereka sehingga mereka harus berada di isolasi tersendiri, sehingga membatasi semua pergaulan mereka ataupun aktivitas mereka sama-sama dengan sanak saudara ataupun keluarga, demikian pula dalam aktivitas pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam pergumulan ini, dalam menghadapi hari-harinya. Berikan kemampuan mereka juga untuk menyadari bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan. Mereka diberikan kesempatan untuk menerima kehidupan yang juga akan diberikan bagi mereka ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan. Melewati obat-obatan yang mereka makan, minum, pakai, perawatan para medis juga yang telah berjuang untuk kesembuhan mereka. Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Mereka membawakan kebaikan dalam kehidupan mereka yang berjuang, mempertaruhkan kehidupan mereka demi saudara-saudara kami ini. Kami percaya di dalam Tuhan, mereka pun akan diberkati. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa dan negara kami ini dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah semua bergandengan tangan dari seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemimpin bangsa ini, seluruh jajaran dimanapun, segala tingkat, agar senantiasa juga dipakai oleh Tuhan untuk berjuang bersama-sama mengisi pembangunan ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan panggilan tugas tanggung jawab masing-masing. Demikian pula Tuhan memberikan roh hikmat akal budi kepada pemimpin kami, supaya dengan demikian mereka juga dapat mengambil semua keputusan yang bijaksana demi seluruh kepentingan bangsa negara. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan gereja-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk mengabdikan seluruh pelayanan hidupnya demi kemuliaan Tuhan. Kami percaya semua jenjang, baik itu tingkat pusat maupun daerah, tingkat sinode, resort maupun jemaat-jemaat, semuanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya melalui para hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil dalam kehidupan mereka untuk melayani. Para penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam semua aktivitas pada saat sekarang ini, walaupun harus kebanyakannya melayani dari rumah dengan segala doa-doa yang diberikan, walaupun juga dengan keterbatasan jarak dan komunikasi yang terbatas, namun tetap menyatukan dalam setiap hati hamba-hamba-Mu ini untuk melayani. Kami percaya di dalam Tuhan selalu dikuatkan dan dimampukan untuk membawakan kabar baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa Maha Kuasa. Banyak doa dan harapan ingin kami naikkan kepadamu. Namun kami yakin Tuhan mengetahui seluruh isi hati kami. Karena itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Karena itulah yang terbaik bagi kami semua. Di dalam dan oleh Kristus kami menaikkan doa ini bersama-sama dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana-mana tempat yang sedang ikut beribadah dengan kami, adapun nas persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita sama-sama berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu ke dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dan diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama dan yang kedua, bukan karena upahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sekalian dengan orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen
yang kita ucapkan secara bersama-sama dan nanti diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Temuyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.